Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun pawartonipun? Mugi kita tansah diparingi kesehatan kali Gusti Allah. Nah, dinten niki kita akan belajar apa? Ada yang tahu tidak hari ini kita belajar apa? Belajar pendidikan agama Islam bersama Ustadzah sinten niki? Masih ingat apa tidak nama Ustadzah? Ya, bersama Ustadzah Vivi. Jangan lupa nggih, guru pendidikan agama Islam kalian adalah Ustadzah Vivi. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak membawa alat tulis, buku tulis dan juga buku paketnya nggih, buku paket kelas 2. Jangan lupa diambil terlebih dahulu. Nah, setelah anak-anak mengambil, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga anak-anak sudah siap semua nggih, sudah diambil semua barang-barangnya. Jangan lupa juga sebelum kita memulai pembelajaran kita harus membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tadi malam anak-anak ada yang ke masjid enggak sholat jamaah maghribnya? Kalau anak-anak sholat jamaah maghrib di masjid, kemarin malam itu ada amalan rebo wekasan untuk menghindarkan balak. Jadi kalau ingin anak-anak pengen selamat, memohon kepada Allah, berdoa pada malam tadi itu lebih diijabahi, nggih. Nah, sekarang sudah diambil buku paketnya dan silakan anak-anak buka halaman 58. Kita akan belajar tentang perilaku hidup sehat dan bersih. Perilaku hidup bersih dan sehat, nggih. Nah, kemarin selama seminggu kemarin ada pekan karya. Nah, pada hari pertama setelah PTS, anak-anak pasti diberi tugas tentang untuk menjaga kebersihan, kebersihan tubuh. Nah, pasti anak-anak kemarin banyak sekali karyanya. Ada yang cuci tangan, ada yang mandi, ada yang gosok gigi. Nah, kita hari ini juga akan belajar tentang itu. Kenapa sih Ustazah kita kok harus menjaga kebersihan dan kesehatan, apalagi di zaman pandemi kayak gini? Pada masa pandemi kayak gini kita harus selalu pakai masker, hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, tidak bersentuhan dengan orang lain dan menjaga jarak minimal 1 meter. Baik. Nah, kenapa Ustazah kok kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang menjadikan suri tauladan kita. Beliau itu memerintahkan umatnya, kita orang muslim, untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena manfaatnya banyak sekali, kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, kalau anak-anak badannya bersih, selalu menjaga kebersihan, kita tidak akan kena penyakit. Kedua, itu mencerminkan diri kita. Kalau anak-anak misalkan habis bermain di luar, tidak mau ganti baju, tidak mau lekas mandi, itu kan kotor. Itu mencerminkan bahwasanya anaknya itu tidak bersih, bau. Nah, kalau bau pasti temannya tidak banyak, ya. Kalau badannya wangi, pasti temannya banyak. Nah, kira-kira hari ini anak-anak sebelum belajar apakah sudah mandi? Ayo, apakah sudah mandi? Jangan lupa sebelum belajar setiap pagi meskipun sekolah dari rumah untuk selalu mandi, gosok gigi. Nah, nanti sore membantu orang tua untuk menyiram tanaman atau juga bisa membantu orang tua mencuci baju. Misalkan yang di rumah mencuci baju pakai
mesin ya, biasanya pakai mesin cuci, itu juga tidak apa-apa, dibantu orang tuanya, dibantu mungkin menjemur, mungkin juga waktu memasukkan bajunya ke mesin cuci, itu sudah membantu. Jadi pahalanya dua. Pertama, pahala kalian membersihkan badan, membersihkan baju yang telah kalian pakai, dan pahala membantu orang tua. Wah, bagus sekali kalau pahalanya banyak. Jadi anak-anak nanti bisa masuk surga. Allahumma amin. Kita bisa masuk surga bersama-sama. Nah, kemudian silakan anak-anak buka pada halaman 50, pada halaman 60. Nah, sudah dibuka halaman 60 di sini. Nah, di sini ini ada hadis, di sini ada hadis. Coba, apa sih hadis itu? Hadis itu ucapan Nabi Muhammad. Nah, hadis itu ucapan atau perbuatan yang biasanya anak-anak BTG hafalkan, biasanya juga mungkin ada hadisnya. Nah, tapi apakah semua yang dihafalkan di BTG itu hadis? Tidak. Nah, di sini ada hadis, Ustazah bacakan. An Abi Malikil Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, rawahul Muslim. Coba sekarang anak-anak ulangi, kita baca bersama-sama nggih. An Abi Malikil Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, rawahul Muslim. Yang artinya bahwasanya hadis ini itu dari Abi Malik Al-Asy'ari. Pasti anak-anak tidak kenal ya. Abi Malik Al-Asy'ari, dia itu berkata bahwasanya dia itu pernah mendengar bahwasanya Rasul Nabi Muhammad itu berkata, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, hadis ini itu disampaikan oleh Imam Muslim begitu. Jadi Imam Muslim itu dapat dari ini tadi Abi Malik Al-Asy'ari. Abi Malik Al-Asy'ari dapat langsung dari Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Apakah beliau masih hidup, Ustazah? Jelas tidak, karena ini sudah dari dulu ini hadisnya itu. Jangan lupa at-tuhuru apa? Syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Betul. Jangan lupa dihafalkan. Jangan lupa juga diingatkan orang-orang di rumah. Mungkin ada yang membuang sampah sembarangan atau lupa habis makan di meja ditaruh tapi tidak dibuang ke sampah. Nah, nanti anak-anak bilang, misalkan kakak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Gitu, diingatkan biar kakaknya percaya. Kak, Nabi Muhammad itu pernah berkata bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Baik. Jangan lupa dihafal hadis ini ya. Kemudian, kenapa sih Ustazah kok kebersihan itu sebagian dari iman? Ya, karena kalau kita menjaga kebersihan berarti kita merawat apa yang telah diberikan oleh Allah. Nggih napa mboten? Nah, badan ini siapa yang menciptakan kita? Allah. Nah, kita dipercayai oleh Allah untuk menjaga badan kita dengan cara mandi, sikat gigi, terus kemudian cuci tangan. Itu merupakan bentuk cara kita menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita kesehatan, jadi kita harus menjaganya dengan cara makan makanan sehat, menjaga kebersihan seperti niku. Kalau anak-anak membuang sampah sembarangan, nanti bisa menyebabkan banjir, menyebabkan lalat semua berkelubung dan nanti akan mendapatkan penyakit. Nggih. Nah,
Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Anak-anak keluar jangan lupa pakai masker. Nah, kalau anak-anak keluar pakai masker, sering cuci tangan, sering mandi, sering sikat gigi, itu membuktikan bahwasanya anak-anak mengimani Allah dengan cara menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah untuk tidak terkena penyakit. Nah, kalau anak-anak sudah menjaganya, berarti tandanya anak-anak bersyukur karena Allah telah memberikan badan yang sehat. Itu bentuk wujud syukurnya anak-anak kepada Allah. Karena tidak semua manusia itu diberikan badan yang sehat. Lihat banyak sekali yang terkena corona. Makanya anak-anak harus bersyukur karena tidak terkena penyakit corona. Baik. COVID-19. Nah, terus apakah setiap hari kita harus seperti itu, Ustazah? Iya, karena hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mandi setiap hari mandinya anak-anak berapa kali? 2 kali 3 kali juga boleh. Pokoknya setiap hari harus mandi dan juga gosok gigi. Jangan lupa untuk menjaga jarak. Kalau keluar pakai masker. Manfaatnya itu ini dilihat di nomor halaman 62. Kita akan disayang oleh Allah. Nah, karena kita menjaga apa yang diberikan oleh Allah. Kita juga nanti disayang sama Nabi karena kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena Nabi pernah berkata, tadi hadisnya gimana? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kemudian kita juga bakal punya banyak teman. Coba anak-anak mau tidak berteman sama orang yang badannya bau, mulutnya bau karena orangnya tidak pernah sikat gigi, badannya bau karena tidak pernah mandi, bajunya kotor karena tidak pernah dicuci. Apakah anak-anak mau? Jelas tidak. Maka dari itu manfaatnya kita selalu ganti baju, mandi, gosok gigi, kita mempunyai banyak teman. Bukan hanya kita harus membersihkan diri sendiri, tapi juga membersihkan lingkungan juga ya. Menyirami tanaman, membersihkan halaman rumah, itu suatu bentuk wujud kita bersyukur kepada Allah dan bentuk bahwasanya kita itu iman. Ya, tadi hadisnya apa? At-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Baik. Kemudian apalagi Ustazah? Kemudian kita juga tidak mudah terkena penyakit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak harus sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, sering-sering juga untuk mandi. Setiap habis keluar mandi seperti itu. Ganti bajunya agar kita tidak terkena penyakit. Nah, itu tadi kalau anak-anak hidup bersih, pasti anak-anak sehat. Kalau anak-anak sehat, pasti anak-anak hidupnya bersih. Maka dari itu, anak-anak harus selalu menjaga kebersihan. Baik. Terus itu tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menghafalkan hadis tadi tentang at-tuhuru syatrul iman, berupa kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dihafalkan dan dipraktekkan di rumah. Jangan lupa yang belum mandi untuk mandi, habis belajar nanti mandi Nah, terus dihafalkan. Gimana Ustazah caranya hafal? Setiap hari dilafalkan Misalkan ada kakaknya habis makan tidak dicuci piringnya, kakak at-tuhuru syatrul iman, begitu. Kita tidak apa-apa untuk mengingatkan kepada kakak, kepada mama, kepada papa untuk selalu menjaga kebersihan agar kita sekeluarga bisa memiliki badan yang sehat dan terhindar dari segala penyakit. Baik, cukup sekian. Mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.